Terus. Oh. Setelah melewati jalan yang terjal, tadi mobil nggak bisa lewat, kita jalan ke arah Gunung Sodong dan Gunung Putri di sore hari. Lihat begitu indah tuh dari sana. Nih Om Deddy ya. Di belakang Om Heldi. Kita mau jalan ke arah Gunung Sodong dan Gunung Putri. Tanaman jagung ini musim kemarau ini habis dipanen ya Om? Ya, panen kering. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di kaki Gunung Sodong, kaki Gunung Putri setelah melampaui perjalanan yang lumayan. Teman-teman, karena udah azan, kita akan persiapan sholat dulu di sini. Mudah-mudahan perjalanan ini membawa berkah untuk kita. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan kegiatan lainnya. Salam energi, salam sehat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adit, salam Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ngobrol sekarang setelah tadi azan, kita sholat maghrib di hutan tuh ini. Konten kali ini kita ada di kaki Gunung Putri sama kanti Gunung Sodong. Hari ini kita akan masak di hutan. Nah, Kang Ded, ayo kita bakar-bakaran. Jadi kita akan bikin kopi cermai. Nah, kita akan bikin kopi cermai. Jadi panas-panas. Kang Heldi juga capek tadi, mobilnya selip. Jadi tanggung jawab saya bikin kopi ya. Jadi Kang Heldi haus nggak dorong mobil. Jadi kita akan bikin kopi dulu, teman-teman. Satu keindahan ketika kita ada di sini adalah menikmati keheningan, menikmati kesendirian. Nah, ini Atera 27 pabrik kita. Jangan lupa selalu subscribe dan share konten saya sodikoharudin.com. Insya Allah saya belajar, teman-teman belajar, dan semoga ada ilmu yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini. Nah, ini proses membuat kopi. Nah, jadi Kang Deddy itu selalu siap sedia. Tadi kita udah bawa lontong, bawa tempe, nah, menemani keheningan di sini. Mungkin teman-teman yang belum pernah ke gunung, belum pernah tahu bagaimana rasanya di suasana gelap seperti ini. Kita ada di antara dua gunung malam-malam. Mungkin bertanya apa yang dirasakan. Nah, sekarang kita tanya pada ahlinya, ahli pendakian. Ada rumput yang bergoyang. Kang Ded, ya. Apa rasanya menurut Kang Ded ketika kita tadi sholat di sini? Merasa hening aja Kang. Jadi jauh dari keramaian. Kita laporan ke Gusti Allah itu dalam kondisi tanpa ada suara-suara yang duniawi lah. Jadi kita merasa sangat kecil ya. Sangat kecil. Nah, ini tempat kita sholat tadi. Kang Heldi baru ya pertama ke sini ya? Ya, Sini Kang. Baru. Nah, ini Kang Heldi itu baru pertama kali nih seumur hidup ya, benar nggak? Sholat di hutan di sini Kang. Kita kasih komentar dulu nih. Bagaimana tadi sholat maghrib di sini Kang? Berasa lebih khusyuk, Kak. Oh, terus? Ya, karena yang tadi kita merasa benar-benar kecil. Merinding ya? Di dunia ini nggak ada apa-apanya lah ini. Sendiri ya, bertiga di tempat seperti ini kita sholat. Senang nggak Kang pertama kali sholat di sini Kang? Alhamdulillah senang. Suasana baru Kang. Suasana baru. Nanti kita akan biasa camping di keramaiannya Kang ya? Iya betul. Jadi gini, makanya Rasulullah mengajarkan biasakan merenungi. Jadi biasakan merenungi supaya kita bisa mengkaji diri. Ternyata situasi di gunung seperti ini adalah situasi yang memang luar biasa, di mana hati kita dihadirkan Kang Deddy. Hati kita dihadirkan untuk menikmati kesunyian,
Nah, untuk menikmati suara hewan malam, eta. Apa yang Kang Dedi rasakan ketika Kang Dedi ada di kaki gunung lagi jalan terus lagi mendaki dalam kondisi sepi ini, apa yang Kang Dedi tuju dan apa yang Kang Dedi maksud sih? Ya pertama sebagai apa namanya, yang pertama mah kita hobi Kang, hobi jalan di tempat yang sepi lah gitu kan. Kemudian lagi kalau bukan ke gunung, kalau ke mall rame, ke pasar rame kan, ke kota rame gunung. Nah, terus apa namanya, ya carinya itu tadi untuk apa, dengan tidak adanya hal-hal yang diperubuh suara, akhirnya kita berdialog dengan diri sendiri. Berdialog dengan diri sendiri di tengah ciptaan yang maha kuasa, yang dengan dengan kesendiriannya itu rumput-rumput pada berzikir, mungkin dengan suara-suara binatang malam berzikir menyambut datangnya malam ya. Ketika tadi ingat untuk sholat, kita sholat, setelah sholat ya mau apa lagi, pas lihat ke atas langsung subhanallah gitu kan, tidak ada penutup atap rumah gitu kan. Terus apa namanya ya, ngeblak belah gitu, jadi ngeblak belah jadi seolah ya kita tuh kecil gitu kan pas ngeliat ke atas, subhanallah itu bukit begitu. Lihat masih kelihatan loh bukit itu, tapi Gunung Ciremai ketutup. Betul. Jadi gitu ya, semakin apa namanya, rasa syukur bahwa alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk bertadabbur alam, apa namanya, bisa melihat langsung ciptaan-ciptaan Allah itu di sekitar ekosistem ini sangat berperan. Tapi si namanya apa pusing kan? Nggak tahu kan? Jadi apa namanya, hal yang tahu ini aja lontong sama tempe. Ini kita kalau nggak tahu ini pohon apa, nggak tahu, ada fungsinya pasti ada lah. Pasti ada, cuman belum kegali gitu kan. Makanya kita tuh nggak ada apa-apanya lah. Benar ya. Dan hidup kita tidak perlu apa-apa ya. Tidak perlu apa-apa. Kita ada kopi cukup, kopi, lontong, tempe, secukupnya. Dan di gunung mah nggak pernah bawa burgernya. Iya. Jadi teman-teman, Kang Dedi itu dulu sama saya pendaki waktu SMA ya Kang ya. Ya. Kita beberapa kali naik Gunung Ciremai, terus beberapa gunung di Jawa Barat, sampai ke Rinjani ya? Pernah. Nah, ke Rinjani. Jadi kalau dulu saya dan Kang Dedi jalan-jalan ke gua, ke gunung itu main. Tapi setelah tua, kalau saya udah jarang-jarang jalan ke gunung, apa yang Kang Dedi harapkan setelah tua masih mendaki sekarang Kang? Selain ngurusin pabrik Atera 27. Itu kita saya itu ya berapa namanya, kalau refreshing lah, kita nge-refresh itu ya bukan ke keramaian, karena kan di keseharian udah ramai, di rumah ramai sama anak dan istri kan, di pabrik ramai dengan karyawan. Ketika kesempatan mereka sekarang weekend libur ya, untuk apa namanya, menintrospeksi diri, otomatis harus dalam suasana yang seperti ini saya pasnya itu tuh Kang. Gitu kan. Dan sekarang pun naik gunung pun saya tidak di weekend kadang-kadang gitu. Kalau kan pasti ramai banyak sekarang karena banyak pengen lagi milenial itu kan. Malah saya kadang-kadang hobinya kayak gini, tempat ini di bukit atau trekking yang belum orang baik bisa pakai sepeda atau jalan kaki gitu. Jadi benar-benar apa namanya, menghindari manusia lah gitu, karena keseharian seminggu hampir full seminggu kita nangani karyawan 100 lebih ya. Kang Ded, kalau dulu saya kalau naik gunung itu kan perlu persiapan ya. Kalau dianalogikan persiapan naik gunung itu mungkin sama dengan persiapan kita hidup di dunia ini. Bisa jadi Kang. Benar nggak? Betul. Ketika naik gunung kita perlu izin, perlu segala macam. Nah, menurut Kang Dedi, apakah bisa dianalogikan antara kita naik gunung dengan kehidupan kita yang sehari-hari? Bisa Kang. Airnya udah matang. Nah, airnya udah matang dulu ya, sebentar. Kita akan tinyu kopi dari kopi Ciremai ini. Nah, airnya dari Gunung Ciremai. Airnya dari Gunung Ciremai. Kemudian teko pendaki. Jadi ini dibikin 3, saya, Kang Heldi sama Adedi. Kita ngopi di gunung. Kita rasakan bagaimana kehangatannya kopi di sini, masak sendiri dengan kesiapan sendiri. Ini aja nih. Nah, saya milih yang paling kecil tapi paling penuh. Kadang-kadang ini strategi. Ada wadah yang kecil tapi isinya penuh ya. Ada wadah yang gede isinya sedikit. Itu bagaimana tergantung cara kita
memandang. persepsi. Jadi persepsi terhadap luar Ini sebelum ngopi. kanvas, persepsi terhadap cangkang, terhadap bungkus itu bukan dipersepsikan terhadap bukti kadang-kadang. Kadang-kadang tempatnya besar, isinya kecil, tempatnya kecil, isinya banyak. Itu gambaran manusia juga. Kang, balik lagi. Ya. Apa yang Kang Deddy pikirkan sekarang dibanding dengan dulu waktu kita anak-anak naik gunung, Kang? Ya kalau dulu kan anak-anak gagah-gagahan Kang, waktu SMA, SMP naik gunung gagah-gagahan. Wah, saya Udah pernah jadinya naik gunung. pengen naik gunung. Ketemu yang belang ya. Gagah lah, saya udah bisa ke puncak gitu kan. Sekarang mah orientasinya udah beda. Jadi apa namanya, dari pengalaman hidup waktu zaman masih kecil, sekarang nekat. Kalau dulu mah udah nekat, sekarang mah mulai berpikir, karena ternyata tadi diibaratkan naik gunung itu kehidupan, diibaratkan di puncak itu tujuan hidup kita gitu kan. Tujuan hidup untuk mencapai kan apa namanya, hidup itu untuk untuk di akhirat kan ya. Selamat di akhirat, bahagia dunia akhirat itu kan, di akhirat tujuan kita akhirat. Ibarat kita tujuan hidup itu di puncak gunung. Untuk mencapai puncak gunung itu harus apa? Persiapan pertama izin lah gitu kan lah, untuk membuka gitu kan. Untuk membuka harus perizinan berbagai pihak harus dipersiapkan, apa namanya, baik itu secara legalitasnya maupun terhadap ke keluarga gitu kan. Kalau nggak izin nggak berangkat. Kalau izin nggak berangkat itu kan. Sama dalam kehidupan, kalau nggak diizinkan untuk lahir kan nggak keluar gitu. Ya. Itu kan. Nah, kita persiapkan nih bagaimana supaya perjalanan itu mulus itu kan. Persiapkan itu ada, kalau di pendaki namanya manajemen perjalanan, Kang. Jadi kita niat naik gunung itu mau berapa hari, misalnya Gunung Ciremai kan 2 hari 1 malam. Nah, untuk 2 hari 1 malam itu kita perlu pakaian berapa, celana berapa buah, baju berapa buah gitu kan. Terus makanan makan berapa kali sehari berdasarkan kebiasaan. Nah, di situ manajemen bagaimana kita membawa itu seperlunya yang akan kita gunakan. Kalau misalnya kita tidak bawa air aja, Kalau tidak bayar aja kita sengsara kan, nggak bisa minum, nggak bisa minta. nggak bisa minta gitu kan. Ya, setelah itu yang kita bawa itu yang kita perlukan. Sama seperti halnya kehidupan kita, yang karena satu kehidupan itu perjalanan, dalam perjalanan itu kita jangan segala dibawa lah. Yang kita perlukan mah apa cing kan, tidak semua gitu. Lamun sagala dibawa naik gunung mopo gitu. Lamun hirup sagala dibawa mopo oge kita mau sampai ke tujuan itu kan. nggak akan sampai ke Sampai tujuan. Nah, setelah persiapan, perbekalan segala macam, nah terus disarankan sekarang naik gunung itu nggak boleh sendiri kan, harus berjamaah. Hidup sama kan dalam menjalani kehidupan juga harus berjamaah kan, seperti itu. Jadi, naik gunung oke minimal berdua iya, harus ada pemimpinnya, Harus ada pemimpinnya. ada leadernya, ada anggotanya, ada sweepernya yang di belakang itu. Sehingga tim yang maju, yang jalan itu ketika dalam perjalanan ada yang lemah, didiskusikan, bisa dibantu, bisa sembuh, kuat nggak naik lagi. Kalau sepertinya nggak kuat, ya udah kita jangan, karena kita ini pulang balik lagi udah semuanya gitu. Jadi tidak boleh pulang sendiri ya, Kang? Nggak boleh sendiri karena resiko. Inilah yang disebut hubungan sosial ya. Hubungan sosial. Jadi kalau kita hidup Nah, diharapkan masing-masing, di kehidupan juga sama. Ketika akan dalam kehidupan kita itu harus berjamaah. Ketika jamaah ada yang kurang, kita bantu gitu kan. Seperti itu. Karena itu jalan untuk, jadi naik gunung itu bisa ditunda dengan merawat yang sakit dulu, misalnya yang sakit gitu kan. Karena yang penting kita niat. Samakan hidup juga, yang penting kita niat. Kalau niatnya yang lebih diutamakan yang terdekat dulu, harus dibagaimanakan, seperti itu. Sama seperti kita punya makanan banyak, terus tetangga atau pegawai kita tidak punya makanan, ya kita bagi. Ya, betul. Hampir sama seperti itu. Sama seperti itu. Setelah sampai puncak, Ya. pada saat perjalanan dulu kan. Nah, tadi kan perjalanan. Tadi persiapan, sekarang perjalanan. Ya. Apa yang akan dipikirkan sebelum sampai puncak? Sekarang dalam perjalanan itu dalam mendaki gunung, mencapai tujuan itu kan berproses, Kang. Kita tidak bisa lari karena kita tahu stamina kita. Jadi sambil ngukur diri nih. Kita perjalanan dengan ketinggian sekian, suhu udara sekian. Kemampuan kita bertahap, setapak demi setapak. Nggak bisa langsung dorong-dorong banyak. Iya, gitu kan. Nggak bisa langsung dorong saja. Karena kita itu tidak bisa egois gitu kan. Karena tim, menyesuaikan dengan tim gitu kan.
Jadi baik egois terhadap tim ataupun egois terhadap diri sendiri ya. betul dari sendiri. Jadi kita harus harus tengah ngerasa perjalanan. Terus kalau bisa dalam perjalanan itu kan ada tanjakan, ada turunan. Nah, itulah kehidupan itu. Kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita turun. Tapi kita proses jalanin aja gitu kan. Di dalam naik gunung itu sulit nanjak, sulit naik, sulit turun. Dua-duanya kan. Kalau kita merasa sulit gitu. Berarti dalam hidup jangan pernah merasa pada saat nanjak jangan pernah merasa sulit. Jangan pada saat turun jangan ogoh-ogoh, olo-olo gitu ya. Jangan merasa ini karena tidak jarang kecelakaan ketika turun kan. Oh, banyak kecelakaan ketika turun. Banyak juga kita turun. Karena apa? Karena kan harus ngerem nih lutut. Nah, kalau kita kontrol ada yang keseleo lah, ada apa lah gitu kan. Berarti dalam hidup juga ketika kita landai itu justru harus waspada ya? Ya, tetap waspada. Jadi misalnya kita lagi dalam tadi menjalani proses sesuai dengan itunya gitu. Jadi pas kita nanjak, bahkan pada saat nanjak sebenarnya kita jauh lebih hati-hati. Dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita sulit, kita pasti lebih dekat kepada Allah. Ya. Lebih hati-hati, lebih dekat kepada Allah dan berdoa sama Allah. Tapi pas landai Kang Ded, kita tuh sok lari-lari tabrakan jebrot. Lupa lari wah mana nyiapin ini lupa sama Allah. Ya teman-teman, jangan pernah berpikir bahwa ketika nanjak itu musibah yang terbesar. Ketika kita dapat musibah yang banyak itu jadi musibah yang terbesar, atau ketika turun kita mendapat kebahagiaan yang tidak ada ujungnya. Ya. Pasti saat nanjak grafiknya akan turun, dan saat turun grafiknya pasti akan nanjak lagi. Itulah perjalanan. Itulah perjalanan ke filosofi perjalanan mendaki gunung. Setelah sampai puncak Kang, apa yang Kang Dede rasakan? Ya alhamdulillah kan kita sampai puncak, sampai tujuan bisa menikmati suasana sambil zikir kita istilahnya bermuhasabah bahwa ya Allah, betapa kecilnya saya berada di salah satu ciptaan itu, melihat ke bawah. Waktu kita di bawah itu nggak kelihatan sama sekali. Jadi pada saat di puncak sebenarnya kita tuh jadi makin kecil. Nah, ketinggalan langit. Di langit. Ya, bukan jadi tambah gede ya. Tambah gede, iya. Oh. Malah sama yang di rumah juga nggak kelihatan. Bener. Nah, itu di hidupnya gitu Kang. Kadang-kadang suka salah filosofinya. Pas kita nanjak, pas kita lagi gagah, pas nyampe di puncak tuh orang panghebat. Nah, padahal kita tidak akan pernah nyampe puncak kalau tidak melalui perjalanan. Tidak melalui proses. Jadi pada saat kita sampai puncak itu titik terkecil kita sebetulnya. Di mana kalau kita ke atas gede kita kecil, ke bawah juga kita mungkin nggak kelihatan. Makin nggak kelihatan. Jadi pada saat itulah kita harus mendekati orang-orang kecil. Iya. Sehingga kehebatan kita, kebesaran kita pada saat kita ada di puncak bisa dirasakan orang lain kan. Iya. Karena kebanyakan begini, ada orang yang biasa-biasa aja kemudian di dalam bisnisnya maju, di dalam karirnya maju, kemudian ketika sampai di puncak lupa. Sehingga orang yang kecil mendekat aja susah. Makinlah dia tidak kelihatan karena kurang icikibung kata orang Sunda mah. Kurang bersama-sama. Gitu. Betul. Jadi intinya bahwa perjalanan naik gunung seperti sekarang ini, kita menikmati keheningan, kita menikmati suara-suara burung, kita sholat di gunung, itu adalah salah satu wujud kita untuk kita berpikir bahwa kita adalah makhluk yang kecil, makhluk yang tidak ada apa-apanya, makhluk yang tidak ada daya upaya kecuali Allah berkenan sama kita. Demikian filosofi perjalanan pergunungan dengan Kang Dedi sebagai narasumber seorang pendaki yang udah senior. Kita akan lanjut di video berikutnya, semoga bermanfaat. Kita ada di ketinggian lebih kurang 1000 sampai 1100 mdpl. Malam ini kita ada di sini mau ngopi-ngopi. Teman-teman, mari kita sama-sama merenungi bahwa manusia itu adalah bagian dari alam semesta ini. Manusia adalah bagian dari manusia yang lain. Dan manusia hanyalah sebagai makhluk ciptaan yang sangat kecil, sehingga kita bisa menanamkan bahwa Allah lebih besar dari apapun. Terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat, semoga semua dalam keadaan baik, dan semoga Kang Dedi sebagai narasumber terus mau bersama-sama kita, baik menunjukkan spot di Cermai
ataupun spot di lainnya, sehingga bisa membawa hikmah untuk kita semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Salam sehat. Yeah.